Kenapa kita harus menggunakan jarum untuk akupunktur? Ya, jadi jarum ini untuk menstimulasi titik akupunktur yang ada di tubuh kita. Namun saat ini dengan seiring berkembangnya teknologi kedokteran, tidak hanya jarum yang digunakan untuk akupunktur, namun ada modalitas lain seperti laser atau sonopunktur atau farmakopunktur dan juga akupresur. Kemudian ada beberapa manfaat dari akupunktur, yaitu untuk meredakan nyeri, melancarkan sirkulasi darah, kemudian untuk membantu gangguan tidur dan juga stres, dan bisa juga untuk estetik. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa jarum yang digunakan harus steril dan pastikan untuk mendapatkan perawatan akupunktur dari praktisi kesehatan atau dokter spesialis yang tersertifikasi. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kayaknya udah nggak asing lagi lah ya bagi telinga Anda untuk mendengar istilah yang satu ini, yaitu akupunktur. Nah, kalau ngomongin akupunktur, yang di benak Anda, di pikiran Anda pasti apa? Ting, pasti langsung pop up in your mind adalah needle alias jarum. Nah, pasti banyak yang bertanya, kenapa ya kalau akupunktur ini itu jadi istilahnya dalam dunia medis itu jadi unik banget gitu ya. Karena alatnya ini langsung kelihatan itu ditusuk-tusukin gitu ya di beberapa bagian tubuh dan mungkin untuk sebagian orang agak mengerikan gitu ya. Karena ibarat kata kita aja yang mau disuntik satu jarum aja itu kadang-kadang parnonya luar biasa. Apalagi kalau dilihat kayak berjajar itu jarum ya. Nah, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas nih apa aja sih yang dimaksud dengan akupunktur medik. Nah, tambahan mediknya ya. Ini kan kalau kita pikir kayak akupunktur tuh kayaknya dulu terkenal di satu area tertentu gitu ya. Tapi sekarang ada istilahnya namanya akupunktur medik. Nah, ternyata ini katanya banyak sekali manfaat dari akupunktur medik, bisa kita coba untuk membuat kita jauh lebih sehat dan jauh lebih menarik gitu ya dengan akupunktur medik. Makanya kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya sehat dan menarik dengan akupunktur medik di hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar akupunktur yang mungkin udah banyak di benak kita gitu. Kayak aduh ini nih beneran atau enggak sih, sehingga banyak orang yang kayak maju mundur gitu ya untuk melakukan terapi akupunktur. Kita bahas satu-satu ya, mitos faktanya apa aja, ini beneran fakta atau cuma isapan jempol alias mitos belaka. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Akupunktur medik itu katanya sama dengan TCM alias Traditional Chinese Medicine alias pengobatan tradisional Tiongkok atau China. Nah gini, kalau ini juga jujur ya, saya tuh dulu banget tahu akupunktur itu sebagai traditional Chinese medicine gitu kan. Jadi pengobatan tradisional China atau Tiongkok seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita kepikirannya, wah, akupunktur kok ada di rumah sakit ya, bukankah ini tradisional gitu ya? Apakah ini tidak bertentangan dengan dunia medis gitu ya? Jadi kadang-kadang kita pikiran akupunktur ini sebenarnya tradisional atau medis sih? Kan kalau kita ngomongin medis atau medik itu kan ya medically proven lah ya, secara medis sudah terbukti dari lab, uji klinik dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa dulu kalau kita coba flashback ke belakang, si akupunktur ini adalah satu terapi atau tindakan yang banyak dilakukan oleh ancient di China ya. Jadi zaman nenek moyangnya orang-orang Tiongkok sana itu menggunakan terapi ini untuk pengobatan, berbagai jenis pengobatan atau keluhan dalam kesehatan. Nah, nanti akan kita tanyakan ke dokternya ya, sama nggak sih atau beda nggak ya antara akupunktur yang selama ini kita kenal dengan akupunktur medik yang mungkin kita tahu ada di rumah sakit. Sementara untuk yang kayak tradisional itu mungkin kayak yang non rumah sakit gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti ini sebenarnya ilmunya sama atau beda atau gimana sih? Kok ada yang tradisional katanya, ada yang katanya medik. Nanti kita tanyakan ya ke dokternya ini sama, beda atau beda ya, beda-beda tipis. Nanti kita tanyakan ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya.
Akupunktur katanya bisa menyebabkan pendarahan. Nah, ini yang orang banyak takutkan ya kalau kita ngomongin seputar akupunktur gitu ya. Karena kalau kita ngomongin akupunktur itu menggunakan needle alias jarum. Sehingga orang kepikiran, aduh kalau ditusuk jarum berarti akan terjadi pendarahan dong gitu ya. Sehingga kita kepikiran, wah ya iyalah itu make sense lah kalau untuk orang yang melakukan akupunktur akan terjadi pendarahan. Ya gimana nggak terjadi pendarahan? Orang ditusuk-tusuk sama jarum gitu ya. Sehingga akhirnya potensi atau risiko terjadinya pendarahan itu besar sekali pada orang yang menjalani terapi akupunktur. Tapi apakah jarum yang digunakan segede itu sehingga akhirnya risiko untuk terjadi pendarahan itu sangat besar? Atau sebenarnya gini, it's a different case ya, karena needle yang digunakan jarum itu mungkin agak beda gitu ya. Antara jarum yang mungkin Anda pikirnya kayak untuk donor darah gitu, jarumnya kan segede gaban, sama jarum yang digunakan di akupunktur medik. Nanti kita tanyakan ya, ini bisa menyebabkan pendarahan atau enggak sih? Karena ini yang ditakutkan banyak orang gitu ya, karena ditusuk-tusuk. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Pasien diabetes katanya nggak boleh nih melakukan terapi akupunktur. Jadi selama ini mungkin nggak ngerti, ini beda case sebenarnya. Kalau kita ngomongin diabetes itu ada orang kayak, wah ada diabetes basah. Itu kalau luka tuh nggak bakal kering. Meskipun mungkin ini mitos ya diabetes kering dan diabetes basah. Tapi apa jadinya untuk mereka yang punya riwayat diabetes. Apalagi kalau gula darahnya nggak terkontrol gitu ya, tinggi banget. Sehingga kayak, aduh risiko terjadi perlukaan pasca tindakan akupunktur ini yang ditakutkan. Mungkin pas lagi terapinya nggak begitu berasa mungkin ya untuk si pasien diabetes ini. Tapi apa jadinya setelah tindakan? Yang ditakutkan adalah meskipun ya ada perlukaan dikit gitu ya terjadi di kulitnya atau dagingnya si pasien ini. Tapi apa jadinya kalau dia punya riwayat diabetes? Akankah ini menjadi cikal bakal luka yang lebih besar lagi? Karena orang pikir tuh kalau orang diabetes terjadi perlukaan itu susah banget sembuhnya, susah banget keringnya. Sehingga apa? Sehingga ditakutkan orang, ya udah kalau gitu nggak usah dulu deh untuk pasien diabetes melakukan terapi akupunktur. Karena risikonya pasca tindakan itu yang ditakuti banyak orang. Nanti kita tanyakan ya, boleh nggak sih pasien diabetes melakukan terapi akupunktur yang ditusuk-tusuk jarum itu ya? Nanti kita tanyakan ke dokternya. Oke, kita lanjut yang keempat nih saya. Akupunktur hanya untuk orang sakit. Selama ini kita ngerti ya namanya terapi atau tindakan dalam pengobatan suatu kondisi medis pasti urusannya adalah untuk curing atau pengobatan ya. Healing seperti itu. Nah kalau akupunktur ya mungkin tadi kita sempat mention di poin pertama seputar TCM atau Traditional Chinese Medicine. Apakah ini sekadar untuk pengobatan atau kan selama ini kita ngerti ya dalam dunia kesehatan itu ada pengobatan dan satu lagi ini yang sifatnya preventif dalam artian untuk maintenance, daily maintenance, ya annual maintenance supaya kesehatan kita terjaga dengan baik. Nah kalau kita ngomongin seputar akupunktur, di mana ini katanya baik untuk kesehatan, ini notabene hanya untuk pengobatan aja ketika memang terjadi keluhan pada kesehatan seseorang atau sebenarnya bisa kok dipakai untuk maintenance harian atau perawatan sehingga sifatnya preventif. Jadi menghindari penyakit-penyakit tertentu terjadi dengan melakukan terapi akupunktur seperti itu ya. Sehingga kayak, oh kayaknya orang ini berisiko punya riwayat genetik keluarga gitu ya. Ada yang sifatnya, wah ini kayaknya penyakitnya keluarga nih, ini kayaknya ini segala macam. Jadi kayak mereka melakukan terapi akupunktur dalam upaya untuk preventif, pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam artian keluhan kesehatan. Sehingga mereka melakukan tindakan atau terapi akupunktur untuk mencegah terjadinya ini dan itu dan lain sebagainya. Nanti kita tanyakan ya, apakah ini murni terapi akupunktur ini hanya untuk pengobatan atau hanya untuk pengobatan atau bisa dilakukan juga untuk maintenance alias perawatan harian yang sifatnya untuk pencegahan. Jadi kalau kita pikir kayak bakal sakit, kayaknya nggak mungkin sakit karena kita udah melakukan terapi di akupunktur ini sendiri. Oke, kita bahas yang terakhir pemirsa ya. Akupunktur katanya bisa menimbulkan efek samping. Kita ngerti ya kayak untuk beberapa kasus orang-orang yang terapi atau pengobatan dengan teknik tertentu, let's say kayak oral intake gitu ya. Ada orang kayak, waduh ini kalau minum ini takutnya kok kena ginjal gitu dan sebagainya. Nah, gimana ya, kayak kita ngomongin segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Nah kalau kita ngomongin seputar akupunktur, kalau untuk pengobatan ada nggak sih efek sampingnya? Apalagi nih, mungkin untuk orang-orang tadi ya sempat kita bahas juga, ada mungkin orang-orang dengan riwayat gula tinggi gitu ya, atau beberapa penyakit yang lain. Mungkin ada orang terkait dengan persarafan gitu ya, sehingga kayak, waduh takut banget ya kalau melakukan akupunktur, nanti takutnya ada masalah nih di sarafnya, nggak sengaja ketusuk sarafnya. Meskipun dokter akupunkturnya pasti udah
paham ya di titik-titik mana ini aman dilakukan. Tapi untuk case tertentu kan mungkin ada orang-orang dengan riwayat kesehatan tertentu yang nggak tahu gitu ya, dengan komorbid yang nggak tahu ini belum diperiksa atau memang orangnya nggak ngeh sama sekali bahwa mereka ada komorbid atau bibit komorbid di satu penyakit tertentu. Sehingga ketika ditakutkan ketika melakukan terapi akupuntur ini bisa menyebabkan side effect atau efek samping. Betul nggak sih? Sehingga akhirnya banyak orang kepikiran kayak, aduh aku mau maju mundur nih menggunakan terapi akupuntur sehingga kayak takutnya terjadi ini, itu dan lain sebagainya. Nanti kita tanyakan ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar akupuntur dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar akupuntur medik supaya bisa sehat dan menarik gitu ya dengan akupuntur medik. Tapi sebelum bahas itu kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar akupuntur. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Ina Farhaniah Nasution SPAK, dokter spesialis akupuntur medik dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ina, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Aduh dokter kok udah bawa jarum sih dok. Ya iyalah namanya kita hari ini ngomongin akupuntur ya dok. Tapi sebelum bahas jarum-jarum yang ada di depan dan alat itu, kita bahas mitos fakta seputar akupuntur ya dok ya. Yang pertama adalah, ini sering banget nih dok, kalau kita ngomongin akupuntur itu selalu orang identiknya dengan traditional Chinese medicine. Dalam artian kayak, oh ini tuh ilmu pengobatan tradisional dari Tiongkok sana gitu ya. Nah sekarang kok banyak ya di rumah sakit terus ada embel-embel tambahannya itu ada mediknya yaitu akupuntur medik. Nah kalau kita mencoba menyelaraskan nih, menjajarkan antara akupuntur medik dan traditional Chinese medicine ini sebenarnya sama, beda atau kakek buyutnya, nenek buyutnya, kakek neneknya sama atau gimana sih dok? Ya, jadi cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya akupuntur sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Oh, lama sekali ya. Ya, jadi memang awalnya dari Tiongkok, dari Cina ya. Jadi awalnya itu memang menggunakan jarum untuk tindakan akupunktur sebagai modalitas. Namun dengan seiring perkembangan zaman saat ini, selain jarum, kita ada beberapa modalitas lain yang digunakan untuk menstimulasi titik akupunktur. Gitu. Contohnya salah satunya laser. Ya, kemudian pada zaman itu mungkin ya dasar pemikiran, kemudian diagnosisnya itu masih berupa konsep yin dan yang, seperti kayak keseimbangan fungsi organ seperti itu kan. Nah sekarang ini dengan seiring berkembangnya teknologi kedokteran, dia akupunktur itu sudah diadaptasi ke dalam ilmu kedokteran. Jadi dinamakan akupunktur medik. Ya, jadi akupunktur medik itu mengintegrasikan pengetahuan anatomi, fisiologi, patofisiologi dan juga evidence-based medicine. Jadi sudah terbukti secara klinis ya. Jadi akupunktur itu sebenarnya sudah menjadi salah satu modalitas terapi yang memang bermanfaat untuk berbagai permasalahan medis. Itu. Berarti based on traditional Chinese medicine terus disempurnakan lagi dengan dipadankan dengan medis ya. Wah, jadi akhirnya akupunktur medik. Karena kan medis sendiri itu ada ilmunya gitu ya, secara ya evidence based juga gitu ya. Terus dipadu-padankan dengan yang traditional Chinese medicine, jadilah yang namanya akupunktur medik. Jadi semakin tambah valid dan baik gitu ya manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah sudah terbukti ya, jadi kakek nenek buyutnya sama, cuman sekarang diperlengkap dengan ilmu medisnya gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Akupuntur itu katanya bisa menyebabkan pendarahan. Ini satu pemikiran kayaknya make sense ya, karena orang pikiran wah ditusuk jarum ya, kalau ngomong akupuntur yang jarum ya gitu, udah pasti pendarahan lah dok. Yang namanya kita ke sayat dikit aja udah pasti keluar darah, apalagi ditusuk jarum. Dan jarumnya nggak satu lagi dok, kalau orang akupuntur kan nggak mungkin satu ya, kayaknya itu banyak gitu. Nah itu gimana dok? Ya jadi perdarahan itu mungkin terjadi ya sebagai efek samping dari penusukan jarum. Namun pada keadaan normal perdarahannya itu sangat minim. Jadi kayak titik aja gitu. Dan sedikit. Tapi untuk keadaan yang kondisi yang memang tidak normal dalam tanda kutip, dia ada gangguan pembekuan darah,
apakah pasiennya itu mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita melakukan tindakan akupunktur kita harus screening dulu, menanyakan kepada pasien apakah ada resiko terjadinya perdarahan yang tidak normal ya, seperti itu. Jadi udah harus ditanyakan dulu. Oke, kalau dia lagi mengonsumsi obat pengencer darah ya, kan jadi takutnya. Jadi resikonya lebih ini ya. Betul ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, kalau tadi ngomongin pendarahan, ini ngomongin pasien diabetes, Dok. Pasien diabetes tuh katanya nggak boleh melakukan akupuntur. Kan selama ini kita, ya ini mungkin mitos juga ya, Dok. Kayak orang ngomongin diabetes basah gitu ya. Sehingga kayak ada luka yang itu kayak aduh diobatin apa aja kayaknya susah nih. Udah gula darahnya terkontrol pun kadang-kadang agak susah. Apalagi kalau waduh janganlah di akupuntur gitu kan, kena nanti ditusuk sama jarum. Lukanya malah pas terapinya mungkin nggak apa-apa, tapi pasca terapi yang akhirnya orang kayak aduh nanti malah dari luka yang kecil ya bisa besar malah bahaya, betul nggak? Iya. Jadi akupunktur pada penderita diabetes itu baik ya, bermanfaat. Sudah banyak penelitian yang dilakukan yang membuktikan bahwa memang akupunktur berperan baik untuk pasien diabetes. Misalkan dalam hal akupunktur itu bisa mengaktifasi dan juga meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Nah, dan juga bisa meningkatkan atau menginduksi sekresi insulin di sel beta pankreas. Jadi itu sudah ada penelitiannya, dan apabila pasiennya itu mengkombinasikan ya antara terapi farmakopunktur, jadi mengkonsumsi obat anti diabetes dan juga dilakukan akupunktur, itu hasilnya sangat baik untuk mengontrol gula darahnya gitu. Oke, justru bagus ya. Bagus, iya. Jadi nggak sama-sama nggak menimbulkan luka yang susah sembuh ya, Dok? Tidak, jadi ya itu tetap kita screening ya tadi ya, tetap kita screening. Jadi untuk menentukan titik mana yang akan kita pilih, kemudian modalitas apa yang aman dan cocok untuk pasien tersebut. Iya, karena mungkin ada beberapa pilihan gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Akupuntur tuh cuma buat orang sakit aja. Jadi orang sehat nggak perlulah ngapain ditusuk-tusuk, ngapain di akupuntur. Nah, akupuntur itu sebenarnya kalau kita ngomongin base-nya tadi traditional Chinese medicine, itu kan nggak hanya seputar pengobatan ya, maintenance juga, preventif. Nah, kalau untuk akupuntur mungkin secara mediknya itu sendiri, itu hanya memang khusus untuk orang sakit atau kayak ya kita yang kan di mana-mana harus sedia payung sebelum hujan. Kayak sekarang lagi musim hujan ya, Dok ya gitu. Nah, akupuntur itu bisa nggak sih untuk sifatnya preventif sehingga kalau orang mungkin ada risiko atau rentan terjadi ini itu sebelum terjadi itu, nauzubillah gitu ya. Kita terapi dulu sama akupuntur supaya nggak terjadi. Itu gimana, Dok? Iya. Sebenarnya manfaat akupunktur itu mencakup semua ya. Jadi mulai promotif, preventif untuk promosi kesehatan, kemudian juga kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif. Jadi tidak hanya untuk penyembuhan atau mengembalikan fungsi tubuh, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan juga menjaga kesehatan sebelum sakit. Sebelum sakit, semoga nggak sakit gitu. Oh berarti misalnya kayak orang sehat, Dok, aku datang ke dokter Ina nih gitu. Aku mau ini dong, Dok, maintenance supaya badanku sehat di akupuntur itu bisa? Untuk meningkatkan stamina, ya. Oke, itu berarti beda titik-titiknya atau gimana? Ya, ada titik-titiknya sendiri untuk meningkatkan stamina. Jadi datang ke dokter akupunktur medik itu nggak hanya orang pas lagi sakit ya, tapi yang sehat pun bisa menjaga kesehatannya, meningkatkan stamina, energinya supaya lebih sehat dan bersemangat bekerja dan beraktivitas dengan akupunktur gitu ya, Dok ya. Jadi jangan dipikirin orang yang datang ke akupunktur itu hanya orang sakit aja gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir, Dok. Akupunktur tuh katanya bisa menimbulkan efek samping. Tadi sempat kita bahas yang tentang pendarahan. Tapi kalau secara umum orang pikirnya efek samping itu mungkin yang lebih complicated ya. Dalam artian kayak ditusuk jarum. Jarum kan siapa tahu di dalam itu ada pembuluh darah lah, ada saraf lah, dan lain sebagainya yang orang pikir, aduh nanti kalau ini, Dok, kalau itu, Dok, gitu-gitu segala macam. Mungkin ada orang yang dengan komorbid tertentu atau kondisi kesehatan tertentu nanti kalau ditusuk sama jarum atau di akupuntur dengan metode-metode yang lainnya nanti bisa ngefek dong gini-gini segala macam. Pasti pikiran orang tuh banyak kayak gitu, Dok. Gimana tuh, Dok? Iya, memang ada ya efek sampingnya, tapi ringan ya, seperti tadi perdarahan ringan, kemudian ada lebam, kemungkinan lebam, terus ada rasa nyeri juga di sekitar penusukan, tapi itu minimal ya. Ada juga yang berat tapi sangat jarang terjadi ya, seperti shock. Jadi biasanya shock itu bisa terjadi pada pasien yang
takut jarum. Jadi jangan dipaksakan juga ya kalau takut. Ada yang takut jarum, kenapa sih takut jarum? Juga bila kondisi pasien itu sangat lemah ya kondisinya. Jadi kemudian juga pada pasien yang kondisinya lagi kelaparan. Kelaparan? Iya, kelaparan atau terlalu kenyang. Nah, itu sebenarnya kita hindari juga ya. Jadi maksudnya kalau kelaparan dan terlalu kenyang itu gimana efeknya? Ya bisa membuat kondisi tubuhnya kan jadi lemah kan. Ya. Itulah nggak boleh kelaparan dan nggak boleh makan kebanyakan gitu ya. Yang disiapkan dulu sebelum akupunktur ya. Sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Oke, terima kasih Dokter Ina sudah terjawab mitos fakta seputar akupunktur. Nanti kita lanjut lagi ngomongin akupunktur mediknya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar sehat dan menarik dengan akupunktur medik. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ina Farhaniah Nasution, SPAK, dokter spesialis akupunktur medik dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, Dok. Tadi sedikit banyak kita udah sempat bahas seputar akupunktur secara umum nih, Dok. Nah, kenapa sih akhirnya kayak ada, kan tadi sudah ngomong evidence base ya, udah ada buktinya lah seperti itu. Kenapa diambil dari yang tradisional itu sehingga akhirnya sekarang jadi medik gitu, Dok? Maksudnya awal ceritanya itu kenapa, kan biasanya kan, sorry ya, maksudnya tradisional medik sendiri gitu kan. Nah ini sekarang ada dari ilmu medik yang akhirnya diambil dari tradisional gitu. Itu gimana? Ada nggak sejarahnya kenapa gitu? Iya, itu tadi ya adaptasi dari akupunktur tradisional ya, yang di Cina, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian dilakukan penelitian-penelitian berbasis bukti jadinya ya, yang sudah yang terbukti untuk mengatasi permasalahan medis seperti itu. Jadi kan sudah terintegrasi juga ya dengan ilmu-ilmu kedokteran ya, seperti tadi fisiologi, anatomi, semuanya ya. Semuanya. Jadi ya itu sudah dikatakan sebagai akupunktur medik ya. Oke. Nah, setelah tahu bahwa ini tuh base dari traditional medicine yang ada di China sana. Terus kemudian awalnya ini kan menggunakan jarum gitu ya. Sebelum akhirnya mungkin seiring perkembangannya waktu berkembang ya, Dok ya, metode-metodenya. Tapi kalau kita menilik ke belakang dulu yang pakai jarum, kenapa sih jarum itu jadi kayak sehebat apa manfaat jarum? Kan selama ini kita jarum itu kayak menyeramkan ya, Dok ya. Untuk sebagian orang itu kayak jarum itu sesuatu yang kayak say no to needles gitu ya. Padahal kayak takut banget. Tapi ini langsung ibarat kata orang mau injeksi aja satu jarum udah parnonya kayak apa tahu gitu. Nah, sekarang tuh pakai jarum dan sebanyak itu kan kalau kita lihat gambar akupunktur itu kayak ditusuk-tusuk banyak banget titik. Kenapa harus menggunakan jarum sih, Dok? Iya, jarum ternyata setelah diteliti jarum itu bisa menimbulkan efek ke otak kita. Oh iya? Iya, jadi stimulasi jarum menimbulkan mikrotrauma, itu banyak neurotransmitter yang dihasilkan tubuh kita sendiri ya. Jadi tubuh kita sebenarnya punya self-limiting istilahnya. Jadi untuk menyembuhkan diri sendiri ya, seperti nyeri, seperti itu. Jadi otak kita mempunyai neurotransmitter, contohnya beta endorfin ya, yang disebut hormon bahagia sebagai anti nyeri. Yes. Ya, jadi itu dihasilkan oleh otak kita dengan stimulasi titik akupunktur. Nah, seperti itu. Jadi ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa ternyata ada nih sekresi dari beta endorfin yang efeknya bisa ke seluruh tubuh untuk mengurangi nyeri, untuk imunitas juga bagus, untuk reaksi alergi juga bagus, seperti itu. Oh, ya. Ada memengaruhi ke beta endorfinnya sehingga orang kayak ya lebih happy, lebih itu yang secara tidak langsung membuat tubuh mungkin lebih rileks dan lain sebagainya. Nah itu tadi kayak mikrotrauma itu sendiri, kan orang pikirnya kalau analogi saya itu pikirnya kayak disentil, dikasih stimulasi gitu nggak sih, atau gimana? Ya, mikrotrauma itu kan reaksi tubuh kita ya. Kulit itu ditusukkan jarum, pasti ada trauma ya. Karena benda tajam, invasif ya.
Jadi saat terjadi mikrotrauma itu tubuh kita melepaskan kayak media inflamasi, mediator inflamasi. Nah itu ada zat-zat yang dikeluarkan di situ. Ya, terjadi vasodilatasi pembuluh darah juga, pelebaran pembuluh darah juga ada. Ya beta endorfin juga keluar secara lokal di situ. Jadi ya seperti itu mekanismenya. Oke, ternyata manfaatnya banyak banget ya. Kalau kita ngomongin akupunktur medik gitu ya. Jadi seluruh tubuh itu kan jadi area yang mungkin bisa jadi target atau sasaran si akupunktur itu sendiri. Tapi kalau dari jarumnya itu sendiri dok, kita ngomongin jarum dulu ya dok. Karena mungkin ya dipikir banyak orang itu ya akupunktur jarum gitu ya. Meskipun sudah perkembangan zaman ada perkembangan metode juga. Jarum yang digunakan itu ibarat kata orang selama ini taunya itu jarum ya untuk suntik ketika ke dokter. Atau untuk narik darah yaitu donor darah. Which is itu gede, lumayan gede jarumnya. Jadi orang kayak pas mau di akupunktur, karena kan orang yang belum pernah di akupunktur medik pasti nggak akan pernah melihat jarumnya kan. Sehingga akhirnya kayak jarum. Saya pernah kemarin donor darah jarumnya segede gaban gitu ya. Terus saya harus tusuk sebanyak itu. No deh gitu. Nah jarumnya itu kayak mana sih kayak jarum khusus kah gitu. Dan harusnya single use ya dok ya gitu. Nah gimana tuh dok? Ya jarum akupunktur itu jarum filiformis. Jadi jarumnya sangat halus dan tipis ya seperti sehelai rambut. Kalau kita lihat. Saya ada kebetulan bawa. Mana tuh dok? Seperti ini. Ini masih segel ya, dan memang ini sekali pakai atau disposable, jadi harus sekali pakai langsung buang. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi atau penularan penyakit. Oh, itu maksudnya ada yang tipis, ada yang tebal gimana? Yang tipis itu yang dimasuk ke tubuh kita, yang tebal ini untuk dokternya pegangan. Jadi nggak semuanya, jadi hanya ini nih, dari sini ke sini. Boleh agak diriin lagi dok. Nah, Yang tipis itu yang masuk ke tubuh kita. Yang tipis yang masuk ke tubuh itu kan lumayan panjang tuh dok. Ini tergantung, ada juga yang pendek ya, seperti ini kecil. Tergantung lokasi yang akan kita lakukan tindakan akupunktur. Oh, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, betul. Tergantung titik penusukannya. Tergantung lokasi di mana, misalnya di daerah pinggang atau bokong itu biasanya kita menggunakan jarum yang lebih panjang. Ya, kalau untuk di wajah itu biasanya kita lebih yang ke. Di wajah ada dok? Ya, untuk di depan mata dok ada jarum? Ya betul. Beneran? Di wajah betul bisa. Oh, wow. Gitu. Saya boleh pegang nggak sih dok? Boleh silakan. Apa kan boleh? Boleh ya? boleh. Kita masih ditutup di segel. Mau dibuka juga boleh. Oh gitu, jangan dok. Oh oke. Oh tipis sekali pemirsa, sangat amat tipis. Jadi harusnya sih, ya benar kayak selai rambut. Kalau mau dibuka seperti ini gimana ya nunjukinnya gini. Oh iya tuh. Oh tipis sekali. Tipis ya. Iya benar. Jadi kayak rambut. Nah itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Tadi dokter Ina menyebutkan untuk titik-titik tertentu itu bisa beda jarumnya. Nah ini kan meskipun kecil, tapi dia lumayan kan, ini mungkin bisa 1 senti. Itu masuk semua dok atau gimana? Atau ujung rambutnya aja atau gimana? Iya, bisa masuk semua atau bisa juga ujungnya aja, tergantung kita mau ke lokasi yang mana ya. Oh, itu biasanya yang ngebedain masuk semua atau enggak itu gimana? Kalau misalnya yang kecil itu kita penusukannya itu kalau daerah muka itu kita tidak tegak lurus, jadi agak miring ya. Gitu. Jadi ada tekniknya juga ya. Oh iya, nggak asal tusuk ya. Oke. Berarti memang ada titik-titik yang harus pakai jarum yang ini, titik-titik yang pakai jarum itu gitu ya. Betul. Tergantung lokasinya di mana yang kita mau lakukan. Sorry dok, ini bukan body shaming ya. Untuk yang tubuhnya proporsional, it's okay. Maksudnya kayak bisa. Tapi kalau sorry itu sekali lagi ya, ini bukan body shaming. Untuk orang-orang dengan obesitas, itu jarumnya beda lagi atau sama dok? Kan dia harus menembusnya lumayan. Ya, kalau untuk obesitas itu kan pemilihan titiknya di lokasi daerah depan telinga ada, kan itu nggak perlu jarum yang panjang ya. Kemudian daerah perut, ada di kaki dan di tangan juga. Jadi sebenarnya nggak perlu yang panjang banget, jadi yang cukup kayak ukuran yang seperti ini, yang 1 cun ini cukup sih untuk menstimulasi titik akupunktur. Bisa ya? Ya. Karena dia harus menembusnya agak lumayan gitu ya dok? Nggak sampai dalam banget. Nggak sampai dalam banget ya. Oke. Kan kepikiran kita,
Obesitas gimana tuh kan jaraknya lumayan juga gitu. Nah untuk pemakaiannya sendiri ini satu orang itu bisa berapa banyak jarum dok? Karena kalau kita googling itu kayaknya kok serem ya, itu satu tubuh itu kalau misal orang berbaring itu kayak banyak banget titik. Bervariasi ya kalau penggunaan jarum itu. Bisa kayaknya di bawah 10, 5 juga ada. Tergantung misalnya kalau untuk kasus nyeri ya, misalnya nyeri kepala, sebenarnya 1 jarum cukup. 1 jarum? 1 jarum cukup. Oh, tapi pernah nggak sih dok, maksudnya pengalaman pribadi dokter, kalau terpaling sedikit ya mungkin 1 ya, tapi kalau yang paling banyak mungkin si pasien itu punya banyak keluhan gitu, itu paling, maksudnya gini, lebih banyak itu lebih berisiko atau tetap aja aman atau biasa atau gimana? Atau tergantung lihat sikon si pasiennya? Iya, sebenarnya tergantung kondisi juga ya. Pasiennya perlu, kalau misalnya perlu banyak ya bisa diberikan. Tapi sebisa mungkin kita memberikan seminimal mungkin ya. Jadi tidak menyakiti pasiennya. Jadi kalau sudah cukup dengan jarum yang sedikit ya kita gunakan yang itu, yang sudah terbukti secara ilmiah ya pemilihan titiknya, karena kita berdasarkan itu evidence base, jadi nggak banyak juga. Ya, kayak, dok saya punya keluhan A, B, C, D, E, oh berarti 1 titik itu kan ada 5, berarti satunya 5 jarum 25, apa dong 25, seru banget. Tapi sebenarnya dari rasanya dok, ketika dimasukin gitu, gini, kalau orang tuh biasa kalau mau injeksi itu kan biasanya kayak di bius lokal di titiknya itu. Ini perlu nggak sih? Atau kayak nggak usah itu langsung aja gitu? Enggak ya. Oh enggak, berarti akan ada rasa dong? Akan ada rasa, tapi sangat minimal. Rasanya tuh kayak saya sambil bayangin ya, mungkin agak lindu-lindu dikit saya ngebayanginnya. Itu ketika dimasukin terus dia masuk ke dalam banget, itu kerasa nggak? Itu kan kayak kita tuh kayak bayangin kan masuk ke daging kita kan. Nggak terlalu dalam juga sih. Nggak terlalu dalam juga. Tapi ada, pasti ada rasa ya, walau namanya juga jarum. Nah, tajam gitu masuk ke tubuh kita pasti ada sensasi, namanya sensasi penjaruman ya. Jadi mungkin ada rasa nyeri sedikit, kemudian pada beberapa orang ada rasa seperti kebas, berat gitu. Tapi jarang ya, tidak semua orang merasakan itu. Biasa kerasa nggak sih dok dengan pasien yang mungkin ya kondisi kesehatannya itu lumayan terganggu banget, buruk kondisinya, sama orang yang untuk maintenance harian aja gitu ya. Kayak untuk maintenance kayak nggak kerasa apa-apa gitu, karena kan tubuhnya oke lah, imunnya bagus. Tapi untuk yang kondisinya udah parah banget dia kerasa, aduh dok, itu bisa nggak sih reaksi orang? Reaksi orang bisa ya. Jadi misalnya pada pasien kelumpuhan, misalnya pada pasca stroke, itu kan lumpuh sebelah. Nah, misalkan dia lumpuh di sebelah kiri nih, tangan dan kaki sebelah kiri. Nah, kalau kita tusukkan jarum di kakinya misalkan, dia nggak merasakan apa-apa. Ya, jadi sensoriknya kan terganggu ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ada yang mungkin kerasa, ada yang nggak kerasa sama sekali. Tapi tetap aja ada efeknya ya dok ya. Karena mungkin secara sensor dia nggak ngerasain, tapi secara efek dia pasti jadi kita untuk evaluasi juga. Misalkan udah setelah beberapa kali akupunktur, oh sakit ya dok gitu. Jadi perbaikan suka seperti itu, ya berarti ada perbaikan di situ, lebih sensitif ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan berikutnya itu nanti kita bahas setelah break. Ini tuh sebenarnya jarumnya diapain? Maksudnya ditusukin aja atau biasa kayak dibumbuhin apa, diolesin apa gitu ya dok ya? Atau kayak ya udah ditusukin aja pakai jarum yang ada ini, tapi di titik-titik tertentu nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita ini seputar sehat dan menarik. Dan akupunktur medik, saya jadi kepikiran jarum terus nih dong. Di depan saya ada jarum gitu ya. Nah kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Ina Farhaniah Nasution SPAK, dokter spesialis akupunktur medik dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat yang mau saya bahas di segmen sebelumnya. Itu tuh jarum, cuman jarum yang biasa itu terus ditusukin, atau orang pikirnya kayak, kok cuma ditusukin aja sih, nggak ditambahin
apa ya kalau dalam istilah Listrik ya. permasakan itu garnishnya gitu ya. Ada tambahannya nggak sih ibarat kata nih sebelum ditusukin tuh jarumnya dicelupin kemana dulu gitu terus ditusuk atau diapain dok gitu maksudnya kayak masa cuma ditusuk aja tuh efeknya gimana tuh dok? Ya, jadi penusukan jarum akupunktur itu bisa dilakukan secara manual tanpa stimulasi apapun. Jadi hanya jarum aja ya. Jadi nggak boleh ditambahin bumbu apa-apa, Mas. Jadi harus steril ya, jarum itu harus steril. Dan sebelum penusukan kita harus sterilisasi di bagian lokasi akupunkturnya. Jadi untuk tindakan asepsisnya juga harus baik. Kemudian kalau mau ditambahkan stimulasi, kita bisa tambahkan elektrostimulasi atau aliran listrik. Aliran Ya, listrik, jadi bro. dia pasiennya akan merasakan kayak getaran gitu. Oh, Kayak dipijet ya sensasinya. jarum plus listrik lagi orang. Tapi listriknya nggak begini kecut gitu Enggak, jadi frekuensinya rendah dan senyamannya pasien kita berikan. Jadi memang fungsinya untuk menstimulasi sekresi neurotransmitter atau zat-zat yang memang kita harapkan dikeluarkan oleh tubuh kita seperti itu untuk Itu kalau misal di tubuh itu ada beberapa jarum ditusukkan, itu yang dialir listrik itu satu aja atau semuanya bisa atau gimana? Bisa semuanya, bisa ya, tergantung yang mana yang kita mau stimulasi lebih untuk mengharapkan sekresi zat tertentu di titik mana seperti itu. Jadi kita pilih. Gitu. Oke. Berarti ada alatnya untuk kayak pengantar Kabel listrik, ya, kabelnya gitu ya? ya disambungkan. Itu rasanya apa kayak geter-geter gitu? Atau? Kayak geter tapi ringan ya, getarannya ringan. Itu jadi geter-geter gitu badannya? Enggak sih, Enggak ya? enggak sekenceng itu juga. Enggak sekenceng itu juga, tapi ada kayak sensasi. Tapi berasa ada. Berasa ada ya? Oke. Nah itu berapa lama dok? Biasanya kalau di entah yang biasa, maksudnya yang ditusuk jarum biasa secara langsung atau yang dialir listrik itu Itu gimana? sekitar 20 sampai 30 menit didiamkan. Oh lumayan lama juga ya dok? Iya, jadi pasien bisa tidur juga ya. Oh, itu Relax. berarti efek ada, mungkin selama terapi itu tuh orang bisa ngerasain kayak efek rileksnya karena tadi Iya, beta langsung. endorfinnya keluar Iya, gitu ya? Betul. Banyak juga yang tertidur saat di terapi akupunktur. Tapi mungkin kan selama ini sorry ya dok ya, itu saya tuh lihat paling banyak tuh kalau googling tuh kayak di belakang ya, di bagian punggungnya gitu. Sehingga orang tuh kayak relax gitu. Nah itu sebenarnya mostly memang titik-titik itu ada di punggung atau ya based on keluhannya aja gitu atau gimana? Ya, untuk misalnya di belakang ya, misalnya ada kekakuan otot di situ. Jadi akupunktur juga secara lokal bisa untuk melemaskan otot-otot yang kaku atau spasme. Jadi langsung memberikan efek rileks juga ya, gitu. Tapi maksudnya gini, kalau sesuai dengan keluhan, misal orang ini keluhannya apa, itu pasti ditusuknya di sekitar keluhannya dia nggak sih? Kayak misalnya orang sering sakit kepala gitu ya, wah ini antara sakit atau karena banyak tagihan gitu, gitu ya, jadi pusing. Itu biasanya di kepalanya yang ditusuk-tusukin atau gimana? Kan kepala dalam artinya kayak, ini kan kayak langsung tengkorak, sementara jarum yang paling kecil aja segitu gitu. Iya. Gimana? Jadi tidak selalu pemilihan titik akupunktur itu sesuai dengan lokasi yang nyeri. Ya, jadi misal sakit kepala, bisa juga di kepalanya, bisa juga kita ambil titik jauh seperti di punggung tangan ya. Oh, Jadi untuk sakit kepala itu biasanya di sini. Jadi ada titiknya ya hubungannya ya? jadi di sini ya, di punggung tangan, jari telunjuk sini. Ini kita tekan-tekan di sini. Biasanya terasa ngilu ya. Karena kita nggak lagi sakit kepala ya dok ya, jadi nggak kerasa ya. Ya. Pas lagi sakit kepala pasti kerasa ya. Tekan situ titik akupunkturnya. Atau misalnya gangguan lambung ya. Oh, yang asam lambung nih ya, khusus yang buat asam lambung nih, siapa yang asam lambung tunjuk tangan. Kalau misalnya asam lambung kan organnya di perut ya, tapi kita titiknya ada di kaki. Kaki, Ya, oh nggak di lambungnya langsung oh gitu? enggak. Jadi di bawah lutut ini lokasinya. Oh, lutut. Di depan apa di belakang? Di depan ya, samping tulang kering itu 4 jari di bawah lutut. Di sini itu adalah titik utama untuk gangguan lambung. Oh di sini dok, kenapa Ya. di sini? Jauh banget dok ya antara sini sama lambung gitu. Ya, itu memang titik itu sudah terbukti secara evidence base bahwa dapat mengurangi sekresi asam lambung berlebih, kembung. Jadi untuk kelainan gangguan-gangguan di lambung gitu.
Nih yang buat punya asam lambung, siapa? Boleh dicoba ya. Tapi jangan coba-coba mentang-mentang kata dokter Ina, oh di bawah ini tutup sendiri pakai jarum. No, ya itu nggak bagus ya. Oke, kita sebelumnya ini dari Instagram dok, saya bacakan. Ini dari Bu Wilona. Dok, untuk mengobati penyakit tertentu dengan akupunktur medik, apa bisa sembuh dengan terapi akupunkturnya saja atau harus dibarengi dengan konsumsi obat atau terapi lain? Terima kasih. Oh, gimana Untuk nih, dok? keluhan apa? Penyakit tertentu, maksudnya Penyakit secara tertentu. umum itu kalau untuk pengobatan dia akupunkturnya bisa berdiri sendiri atau plus minum obat lain juga atau konsumsi terapi yang lain gitu. Tergantung penyakitnya ya, kayak penyakit diabetes atau stroke itu sebaiknya mengkonsumsi obat-obatan standar. Tetap, nah akupunktur sebagai penunjang, jadi tambahan. Jadi bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi keluhan penyakit tersebut. Gitu. Tapi mungkin ada yang pakai akupunkturnya aja, mungkin sifatnya preventif tadi ya. Kan ada untuk yang kuratif, paliatif, gitu, bisa juga. promotif. Itu juga ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang juga paralel dengan pengobatan. Tergantung kondisi kesehatan. Tergantung kondisi ya. Biasanya kalau yang datang misalnya nyeri kepala nih, datang biasanya yang sudah mengkonsumsi obat tapi dia masih merasakan keluhan tersebut. Jadi saya mau dong ditambahin akupunktur gitu. Jadi berbarengan hasilnya lebih optimal. Intinya kalau Anda punya jenis penyakit atau keluhan tertentu, Anda komunikasikan dengan dokter akupunktur mediknya. Apakah ini bisa berdiri sendiri dengan akupunktur medik atau harus paralel dengan konsumsi atau terapi yang lain sesuai dengan keluhan kesehatan Anda gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Wilona dan semoga lekas mencoba ya kehebatan dan manfaat dari akupunktur medik ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini Sehatan Menarik dengan akupunktur medik. Masih bersama dengan Dr. Ina Farhaniah Nasution SPAK, dokter spesialis akupunktur medik dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke dok, selain jarum, ini dari tadi saya lihat dari awal saya lupa mau tanya, itu ada alat apa dok di depan kita ini? Oh ya, jadi ini ada modalitas lain ya selain jarum. Ini namanya laser pen, laser akupuntur tapi pakai laser gitu? Ya, laser. Oh, jadi nggak harus selalu pakai jarum? Ya, jadi ini ya itu tadi ya, perkembangan teknologi kedokteran memang udah canggih-canggih sekarang. Jadi ini asal dari Jerman, laser punktur ini. Jadi dia laser mengeluarkan sinar inframerah, intensitasnya rendah. Low level laser terapi. Jadi dia tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi lebih kids friendly, bisa semua usia sih sebenarnya. Untuk yang takut jarum, jadi lebih painless aman. Ya? Painless. Itu nanti kalau dihidupin alatnya dia ada kayak semacam cahaya dong atau apa? Iya, ada sinar inframerah. Iya, merah di sini. Cuman untuk penggunaan ini kita safety-nya harus memakai kacamata. Pasiennya atau dokternya? Dua-duanya, operator, dokter, dan juga pasien. Gitu. Oh, karena laser ya dok? Untuk safety ya, iya. Walaupun ya kita cahayanya nggak kemana-mana, tetapi tetap prosedurnya seperti itu. Harus ada safety-nya, pakai kacamata gitu. Oke. Itu kalau tadi pakai jarum 20-30 menit, kalau laser? Kalau ini untuk satu titiknya bisa 2 menit aja. Oke, satu titik ya, karena kan mungkin di tubuh ada beberapa titik ya. Benar, betul. Sesuai dengan keluhannya gitu ya dok ya? Sesuai dengan keluhan. Itu rasanya biasa kalau kan painless, oke, tapi kadang-kadang kata orang pikirnya masih sih dok painless laser itu kan makanya pakai kacamata protektif itu berarti panas dong dok. Ini rasanya gini-gini itu nggak? Nggak panas sih, nggak ada rasa apa-apa. Sama sekali nggak ada? Sama sekali, nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya manfaatnya fungsinya sama dengan yang jarum atau Fungsinya gimana? sama dengan yang jarum. Oh dia Untuk stimulasi kan kalau jarum titik ada kayak akupunktur. mikrotraumanya, kalau ini enggak. Ini enggak, sama sekali enggak. Tapi dia tetap menstimulate. Ya betul. Oh. Jadi dia stimulasi juga ke titik akupunktur. Even untuk yang punya masalah sensorik kayak orang pasca stroke juga bisa ya? Bisa. Ya, Kalau pasca stroke itu kan sebelah badan tuh, itu titiknya bisa jadi banyak atau enggak kalau pakai ya, laser? bisa jadi banyak. Jadi selain laser pen itu ada laser unit gitu. Jadi dia kayak elektrostimulator, dia banyak kabelnya. Nah itu bisa lebih dari 5 titik, bisa 10 titik juga. Oh. Nah untuk kayak kalau pengobatan kayak gitu dia kayak
perlu berapa, misalnya kayak kalau lamanya kan bisa jadi kayak tadi jarum 20-30 menit. Kalau ini 2 menit sekali 1 titik. Itu masih kayak untuk pengulangannya gitu, itu berapa? Kayak seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana? Ya, efek akupunktur itu kan bertahan selama 72 jam ya, 3 hari ya. Jadi kadar kadar neurotransmitter yang dihasilkan oleh tubuh itu di dalam tubuh itu akan menurun setelah 3 hari. Jadi perlu pengulangan. Pengulangan ya. Jadi idealnya memang 2 kali seminggu. Oke dok, itu kan mungkin dari yang kita bahas sebagian besar tadi itu untuk yang medis-medisnya, yang penyakit-penyakitnya gitu. Tapi misalnya kan ada judul kita ini sehat dan menarik gitu ya. Sehat udah dapat nih, menariknya secara estetik itu ada nggak sih biasanya dokter ada pasien datang untuk secara estetik untuk akupunktur apa gitu. Mungkin dibaca kan mungkin kayak apa untuk mengurangi cabi atau untuk secara body proporsionalnya gitu gimana dok? Ya jadi akupunktur kosmetik ya, akupunktur estetik ya. Jadi dia suatu tindakan akupunktur di daerah wajah, bisa di kepala juga dan leher yang bertujuan untuk merawat kerutan wajah, anti aging, untuk meremajakan kulit wajah, bisa juga untuk obesitas, estetik ya. Oh, kalau maksudnya kayak kan sekarang orang pengen kayak mukanya glowing, lembut, kencang itu yang utama. Itu juga bisa dong? Ya, karena dia membantu ini ya, menstimulasi aliran darah. Jadi wajahnya akan kelihatan lebih cerah dan sehat. Kemudian juga menstimulasi produksi kolagen. Oh iya? Di wajah. Jadi untuk mengencangkan kulit juga bagus. Wow. Ya, itu sudah jurnal-jurnal penelitian sudah ada juga. Sudah masuk jurnal lagi ya? Sudah masuk jurnal lagi. Berarti sekarang lumayan populer juga dong, maksudnya di dunia estetik banyak. kosmetik orang menggunakan akupunktur medik gitu? Iya, iya. Ya, lebih apa ya, kalau yang takut suntik-suntik. Iya kan? Ini terus kayak sekarang tuh banyak produk-produk, sorry itu sih maksudnya kayak ada ya skincare mungkin orang yang kayak mungkin nggak cocok kali ya itu kandungannya itu lebih aman pakai akupunktur medik ya? Iya, lebih aman. Oh, itu biasanya yang efeknya itu kayak untuk kayak kerutan, mengencangkan dan lain sebagainya. Itu efeknya setelah berapa kali treatment biasanya? Kalau yang sudah pasien saya itu untuk mengencangkan ya, biasanya kan kalau usia di atas 40 atau 50 tahun di bawah. Mulai kendor. Kendor nih ya, Iya. daerah pipi ini itu sekitar 4 kali itu udah kelihatan naik dia. Cepet memang. Cepat sekali. Ya, 4 kali itu udah kelihatan bedanya ya. Before afternya. Itu pria wanita boleh pakai nggak sih dok? Bisa bebas, pria wanita bebas, tapi seringnya wanita ya. Oke, jadi buat Anda yang mungkin ada masalah medis ya, mungkin punya asam lambung dan ingin terlihat awet muda, nah bisa nih pakai akupunktur medik ya. Yang satunya di kaki, yang satunya di wajah gitu ya dok ya. Oke, jadi dua-duanya dapat, medisnya dapat, estetiknya juga dapat. Oke, terima kasih dokter Ina, sebenarnya banyak mau kita bahas karena menarik banget ngomongin akupunktur medik. Next time kita harus ngobrol lagi. Terima kasih ya dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Harapan Bunda. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ina. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madya Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang berbahagia ini. Sampai jumpa ya, dan ingat jaga kesehatan Anda. Kalau ada apa-apa boleh menggunakan akupunktur medik. Konsultasi sama Dr. Ina ya. Sampai jumpa. Terima kasih dok.